Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ya, luar biasa. Hari ini kalian semuanya semangat ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Sepertinya ada yang tidak masuk ya hari ini. Ya, nanti tolong disampaikan alasan tidak masuknya apa. Yang pertama, Aisyah hadir. Alinda hadir. Almira hadir. Alia hadir. Anggi Evalia hadir. Anggun hadir. Apriza hadir. Astriana hadir. Aulia hadir. Deva, Devi Ramadhani, Dinda Aulia hadir. Elsi Margianti hadir. Erviana hadir. Erika? Oh, sakit. Sakit ya? Sudah berapa hari? Oh, baru hari ini ya? Oke, terima kasih. Kemudian Evi Octavia hadir. Fania hadir. Febri Setianingrum hadir. Febrina hadir. Gadisa hadir. Hikmah Karimah hadir. Intan, Janis, Jihan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini hari ini yang tidak hadir berapa? Yang satu Erika, kemudian yang satu lagi Octavia. Oh ya, Octavia sakit ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Pas ya, sudah. Baik, sebelum pelajaran tentang kecerdasan artifisial ya. Kecerdasan artifisial itu mungkin kalian mengenalnya dulu itu namanya AI ya. Karena itu dalam bahasa Inggris. Kemudian diadaptasi menjadi kecerdasan artifisial dalam bahasa Indonesia atau disingkat dengan KA. Kemudian sebelum saya lanjutkan untuk pelajaran pada pagi hari ini, bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah nanti kalian semuanya bisa menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja dari KA. Apa tadi KA, Dinda? AI, betul ya. Kemudian yang kedua, nanti bisa mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA di bidang umum dan khusus. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menerapkan kolaborasi dengan perangkat KA untuk tugas spesifik. Ini maksudnya apa? Kolaborasi itu artinya kalian bisa berkolaborasi dengan KA untuk mengerjakan tugas-tugas yang spesifik. Ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan kemarin bahwa AI atau KA itu jangan sampai menggantikan peran kita, tapi kita jadikan teman kolaborator yang itu perannya harus sebagai asisten saja gitu. Ya, paham ya? Nah, menggantikan kalian, nanti ketika kalian itu tidak bisa mengakses KA, kalian nanti akan kesulitan. Ya, apabila mengerjakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis dan menyimpulkan kualitas hasil kolaborasi KA. Jadi kalian bisa menganalisis ketika kalian nanti menggunakan KA atau AI untuk mengerjakan sesuatu, kalian bisa memahami dan menganalisis hasilnya itu seperti apa. Gitu. Ya. Bentar, bel dulu.
Ini sekali lagi, Bapak ingin mengetes pengetahuan kalian tentang KA. Apa yang kalian ketahui tentang KA atau AI? Ayo. Ya, coba Melisa. Sebuah sistem, ya itu betul, sebuah sistem. Ayo yang lain, silahkan berpendapat. Atau Dinda, silahkan. Apakah sistem ya? Jadi betul, KA itu sebuah sistem, ya, sebuah sistem, dan itu sebuah mesin yang dirancang bisa berpikir seperti pemikiran kita atau seperti otak kita. Tapi sekali lagi itu sebuah mesin, ya, bukan human, bukan orang, tapi itu adalah apa? Mesin. Nah, maka ketika kalian menggunakan KA, atau mungkin di ruangan ini ada yang belum pernah menggunakan KA, yuk tunjuk jari. Berarti semuanya sudah ya? Berarti semuanya sudah. Jadi sudah ada gambaran bagaimana KA itu nanti penggunaannya harus seperti apa. Kemudian sebelum saya lanjutkan ke materi, nanti bahwa saya akan mengambil penilaian dari aktivitas kalian, ya. Dan penilaian saya ini nanti penilaian yang saya gunakan adalah penilaian yang otentik. Jadi berdasarkan kinerja dan portofolio kalian nanti, ya. Jadi nanti Bapak langsung mengambil penilaian dari hasil ketika nanti sudah saatnya nanti kalian harus berdiskusi kelompok, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini kok sepertinya apa ya, kurang semangat ya. Coba semuanya berdiri, kita ice breaking dulu, ya. Ya. Ice breakingnya kita kelas biasanya ice breaking ini seperti apa? Pakai yel-yel ya? Pakai yel-yel ya? Ya. Ayo kita yel-yel dulu supaya lebih semangat. Ayo kita kelasnya. Ya. Ayo. Bisa. Hebat. Bisa. Hebat. Tepuk tangan. Wah, silahkan duduk semuanya. Baik, ya, terima kasih. Ya, saya rasa semuanya lebih semangat. Ya. Ya, saya lanjutkan. Yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu tentang artificial atau kecerdasan artifisial, ya. Jadi secara definisi bahwa KA itu adalah kemampuan mesin, ya. Apa? Mesin untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan belajar, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sifat-sifat ini tentu dimiliki oleh manusia termasuk kita, ya. Tapi sekali lagi, KA ini adalah mesin, meskipun bisa mengerjakan seperti yang kita kerjakan, yaitu KA ini juga bisa belajar, mempelajari apa yang kita inputkan, atau prom-prom yang kita inputkan, itu akan dipelajari oleh KA, kemudian nanti bisa memecahkan masalah, ketika apa yang kita inputkan berupa prom itu sebuah masalah, nanti akan dipecahkan oleh KA, kemudian nanti bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, lanjut. Kemudian secara ilustrasi bahwa di kehidupan sehari-hari, ya, KA ini bisa berupa asisten suara. Nah, contohnya adalah Siri dan Google Voice. Ya, ya. Baru tahu ya kalau Google Voice itu sebenarnya AI, atau sudah tahu dari kemarin? Baru tahu. Ya, Google Voice yang biasa kalian gunakan itu adalah AI atau KA. Kemudian bisa merekomendasikan konten di YouTube. Di YouTube itu sekarang juga ada KA-nya, ada AI-nya. Kemudian juga ada filter wajah, efek kamera. Nah, ini ya. Wajah kita yang sangat Indonesia sekali, ya. Mungkin bisa dirubah menjadi wajah orang luar negeri gitu ya. Ya. Bisa enggak? Bisa. Ini yang bekerja siapa? AI, KA gitu ya. Kemudian juga ada penerjemah bahasa, atau yang paling umum itu adalah Google Translate, ya. Google Translate yang membantu memahami bahasa lain. Bahasa lain itu maksudnya bahasa yang
tidak kita gunakan sehari-hari. Kemudian kalau dalam bidang khusus, KA juga digunakan dalam ilmu kesehatan, juga dalam transportasi, juga dalam pendidikan. Ya, gitu. Kemudian untuk kebutuhan kolaborasi dengan KA, dalam hal ini yang berkolaborasi adalah kita dengan KA. Ya, istilahnya kolaborasi, ya, bukan menggantikan, ya, gitu. Jadi kolaborasi ini tujuannya apa? Pertama untuk efisiensi, ya. Efisiensi itu maksudnya adalah menyelesaikan tugas lebih cepat. Ya. Semuanya sudah pernah mencoba ya, bagaimana ketika sebuah tugas yang biasanya kita kerjakan mungkin membutuhkan waktu 1 jam, tapi dengan kita berkolaborasi dengan KA, butuh berapa menit? 10 menit? Nggak sampai, ya. 10 menit bahkan nggak sampai. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kreativitas, ya, menghasilkan ide-ide baru atau variasi visual. Ya, ini maksudnya adalah dengan KA, ya, kita akan lebih kreatif. Dengan kolaborasi dengan KA, kita akan lebih kreatif. Itu kalau kita istilahnya hubungan dengan jurusan kita, apa jurusan kita? Desain dan pembuatan busana, DPB. Maka desain-desain itu bisa kita hasilkan lebih kreatif, lebih inovatif dengan kolaborasi dengan KA. Dengan ide-ide yang ditampilkan oleh KA, nanti kita akan lebih kreatif. Gitu. Kemudian yang ketiga, akurasi, lebih akurat. Ini maksudnya adalah memproses data besar dan menemukan peluang sulit dilihat manusia, yang itu sebenarnya data yang sangat besar, tapi KA bisa memprosesnya secara akurat. Jadi akurasinya sangat tinggi ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian jenis perangkat KA, ya, untuk kolaborasi ini, perangkat KA utama yang digunakan, yang pertama adalah generative text atau chatbook atau LLM. Nah, ini contohnya apa? Coba, contohnya apa? Yang belakang, contohnya apa? Sebutkan. Apa? Gemini, produknya Google. Ya, produknya Google. Kemudian juga ada generatif visual atau gambar, membuat ilustrasi. Contohnya apa? Apa? Contohnya apa? DALL-E dan sebagainya. Kemudian juga ada penerjemah atau analisis data teks. Ini untuk menerjemahkan bahasa. Nah, coba saya minta contohnya apa? Ya, untuk translate bahasa pernah apa? Apa? Google Translate. Contohnya itu ya. Google Translate. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, saya berikan kesempatan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Untuk diskusi pada sesi ini cukup dengan teman sebangkunya saja. Silahkan saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Apa yang harus didiskusikan? Jadi, menurut kelompok Anda, perangkat KA mana yang paling berguna untuk tugas sekolah? Alasannya apa? Kemudian, apa contoh penggunaan KA yang bisa dianggap tidak etis? Nah, silahkan berdiskusi. Tulis dulu dalam buku catatan, nanti hasil diskusinya seperti apa. Nanti akan kita diskusikan seperti apa hasil dari diskusi kalian. Silahkan. Ya. Ya, silahkan didiskusikan, ditulis dulu dalam buku catatan. Ya. Pertama, perangkat AI yang paling berguna untuk tugas sekolah, menurut kalian itu apa? Sebutkan satu saja, ya. Alasannya apa? Kemudian apa contoh penggunaan KA yang bisa dianggap tidak etis? Jadi penggunaan AI atau KA yang itu memang melanggar norma atau tidak etis, ya. Itu contohnya seperti apa?
Ya, silahkan. Silakan. Yuk. Ya, berdasarkan diskusi, tidak apa-apa kalian berdiskusi. Silakan. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah ada? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, berdasarkan pendapat kalian, ya. Jangan takut salah. Yang penting berpendapat. Sudah. Belum? Ya. Ini nanti. Ya. Sudah adakah? Sudah? Sudah? Belum? Ya. Ya sudah ketemu langsung bisa tunjuk jari ya. Jangan takut salah. Ya. Sudah ketemu? Hikmah? Belum? Sudah? Sudah? Oh iya. Ya, ini menurut kelompoknya Sari Alda dan siapa? Devi. Nah, Deva. Ya. Menurut kelompok Anda, perangkat keamanan yang paling berguna untuk tugas sekolah? Silakan. Apa? Cici. Oh ya, menurut kelompokmu Cici ya? Ya, alasannya apa? Oh iya, oh iya. Karena, benar. Saya ambilkan dulu. Ya, karena, ya silakan. Tidak apa-apa dibaca. Tidak apa-apa. Karena semua tugas-tugas sekolah yang susah bisa terselesaikan dengan mudah dan cepat. Iya, jadi menurutnya kelompoknya Sari Alda dan Deva, itu KA yang paling berguna itu adalah Cici. Alasannya untuk mengerjakan tugas sekolah itu lebih mudah. Ya, yang lainnya pasti punya pendapat sendiri-sendiri atau mungkin sama, ya. Atau mungkin sama juga bisa berbeda. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bisa berpendapat untuk pertanyaan yang kedua, apa contoh penggunaan KA yang bisa dianggap tidak etis? Ya, apa contohnya? Sudah? Oh, belum. Apa? Bisa? Apa menurut kelompoknya Dinda? Silakan dijawab. Yang tidak etis menurut kelompokmu? Penyebaran disinformasi. Iya, penyebaran disinformasi. Artinya apa? Penyebaran informasi yang salah. Ya. Dan ini disampaikan oleh Ibu Wamen kita, Profesor Stella, itu mengatakan bahwa KA itu terkadang bisa ngaco. Ya. Dengan dibuktikan ketika diberikan pertanyaan, sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan tentang istilah, yang sebenarnya istilah itu tidak ada, kok KA atau AI bisa menjawab. Berarti ini disinformasi. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Saya lanjutkan? Bisa? Bisa ya? Bisa. Kemudian kecerdasan artifisial adalah revolusi dengan menguasai cara berkolaborasi dengannya. Kita menjadi pelajar yang lebih efisien, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Ini maksudnya apa? Ya, dengan fenomena KA, lahirnya KA ini, ketika kita bisa berkolaborasi dan memanfaatkan, itu nanti ya kalian sebagai pelajar itu akan lebih efisien waktu, efisien tenaga,
dan sebagainya. Juga kalian bisa lebih kreatif. Ya. Dan siap menghadapi masa depan. Ya. Gitu. Ya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan sebuah simpulan ya. Tapi sebelum simpulan yang lebih lanjut, ada sebuah studi kasus ya. Ini sebelum kalian mengerjakan tentang studi kasus ini akan saya bagi kelompoknya ya. Kelompoknya setiap kelompok minimal 4 orang, maksimal 5 orang ya. Jadi kalian yang berdekatan mejanya silahkan mejanya boleh diputar ya. Kalian berdiskusi ya tentang studi kasus yang saya sajikan ya. Silakan. Berarti kelompoknya Dinda ini boleh menghadap ke belakang ya. Ini diskusinya ya. Nah ini ya berdua ya. Ini juga berdua ya. Ini yang satu boleh ke belakang, yang satu boleh ke depan ya. Jadi maksimal 5 orang ya, minimal 4 orang silakan. Ini ya, hasil diskusinya dituliskan dalam buku catatan ya. Ya, ya. Yang satu ini ke depan, yang satu ke belakang ya. Ini. Ya. Ini. Ya, yang satu ke depan ya, yang ke belakang. Ya, silakan. Ya. Semuanya sudah mendapatkan kertas job deskripsi? Sudah ya? Ya, silakan berdasarkan studi kasus yang tersaji di lembar studi kasus itu, ya. Silakan itu dibaca, dipahami, kemudian didiskusikan, ya. Kemudian didiskusikan. Hasil diskusinya nanti dipresentasikan ke depan, ya. Hasil diskusinya nanti dipresentasikan ke depan. Paham ya? Ya, silakan. Ya, waktunya 15 menit dari sekarang, ya. 15 menit, saya tunggu 15 menit. Ini sekaligus saya menilai ya. Jadi tentang keaktifan kalian, juga nanti tentang hasil diskusi yang nanti saya gunakan untuk penilaian portofolio. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Oh iya, silakan. Hasil diskusinya nanti dituliskan. Ya. Dituliskan di buku. Ya. Gimana? Iya. Silakan itu dibaca, dipahami, kemudian kalian berdiskusi, hasil diskusinya nanti ditulis dalam buku catatan, kemudian nanti dipresentasikan ya. Sudah paham ya kelompok sini? Sudah. Ya. Kelompok sini sudah paham? Sudah ya? Ya.
Iya. Enggak, ini dari studi kasus ini ya. Itu kalian diskusikan, kemudian penyelesaian dari kasus itu seperti apa, langkah-langkahnya, langkah penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti langkah-langkah itu ditulis dalam buku catatan, terus nanti dipresentasikan ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, dari studi kasus itu kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian diskusikan langkah penyelesaian kasus-kasus itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus itu seperti apa. Kemudian hasil dari diskusi ditulis dalam buku catatan, nanti dipresentasikan, ya. Atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan, yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Ya. Ya, 2 menit lagi nanti sudah harus ada yang presentasi. 2 menit lagi harus ada yang presentasi. Cukup? Sudah adakah yang siap presentasi? Sudah? Siap? Siap ya? Siap, silakan. Silakan maju untuk kelompoknya Dinda, silakan maju. Ya. Ya, silakan maju. Iya, silakan maju. Sebelum presentasi nanti silakan dibuka dengan salam dan seperti biasa ya. Salam, kemudian perkenalkan anggota kelompok, ya. Kemudian baru presentasi. Ya, ya, silakan berempat. Anggota kelompoknya 4 ya? Oh iya, silakan. Ya, yang lain silakan perhatikan ya. Ini presentasi yang pertama dari kelompoknya Dinda. Silakan maju ke depan. Biar tidak silo, agak geser enggak apa-apa. Agar ya agak geser. Yang lain silakan memperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ya, silakan. Atau tanggapan ya, bukan pertanyaan atau mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Dinda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerjasama kami yang beranggota 4 anak, yaitu Dinda Aulia Meka, saya Christian Ingrum, saya Alfi Pratiwi, Melisa Syafani. Ya, bisa enggak? Aku.
Coba. Satu, identifikasi kebutuhan dan memberikan perangkat KA. Satu, identifikasi kebutuhan kolaborasi. Tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk mempercepat proses dan meningkatkan koleksi. Identifikasi kebutuhan kolaborasi. Tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk mempercepat proses 1A jawab dengan satu kata sifat dan meningkatkan 1B jawaban dengan satu kata benda koleksi. 2. Pemilihan perangkat KA. Untuk menyelesaikan tugas A, pembangkitan ide desain visual perangkat KA yang paling relevan dan harus dipilih adalah 2A. Sebutkan jenis perangkat KA. Untuk menyelesaikan tugas B, pengembangan konsep teks perangkat KA yang paling relevan dan harus dipilih adalah 2B. Sebutkan jenis perangkat KA. Untuk menyelesaikan tugas C, optimasi market data perangkat KA yang harus dipilih untuk menganalisis dan menemukan kata kunci tren adalah 2C. Sebutkan jenis perangkat KA. Tahap 2, penerapan kolaborasi dan kesimpulan awal indikator 6 dan 7. Terapkan kolaborasi. Tuliskan satu contoh prompt yang spesifik yang akan Anda berikan kepada KA. Generatif visual untuk tugas A. Prompt Anda. 3. Tuliskan prompt di sini. Kesimpulan kualitas konten kolaboratif. Setelah KA generatif teks, tugas B selesai menyusun deskripsi konsep. Tim DPB menemukan bahwa narasinya terdengar terlalu umum dan tidak menyebutkan teknik jahit spesifik yang dipelajari di SMK. Keputusan tim untuk menambahkan detail teknik jahit tangan dan material yang spesifik SMK ke dalam narasi yang dihasilkan KA paling berkaitan dengan kriteria kualitas. 4. Sebutkan kriteria akurasi, kreativitas, relevansi. Yang paling mungkin dihadapi tim DPP saat menggunakan KA generatif visual untuk mendapatkan gambar busana dengan motif sumber yang akurat. Representasi data yang tidak memandai atau bias. Penjelasan algoritma AI membutuhkan data pelatihan yang luas dan representatif untuk menghasilkan gambar yang akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ya, benar. Silakan jika ada tanggapan atau mungkin pertanyaan, silakan. Belum ada? Oh, belum ada. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, cukup. Silakan. Ya. Oh ya, istirahat ya. Baik. Baik anak-anak sekalian, setelah gimana? Oh, untuk tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu AI atau istilahnya KA, kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian coba kita simpulkan, ya. Sebenarnya peran KA untuk kita itu seperti apa? Ya. Coba. Ya, jadi
kecerdasan artifisial adalah revolusi dengan menguasai cara berkolaborasi dengan KA itu. Kita menjadi pelajar yang lebih efisien, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Jadi itu untuk pertemuan kali ini kita sudah cukup. Kita sudah mengerti tentang itu, apa itu KA, apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan KA atau berkolaborasi dengan KA. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang akan menyampaikan sesuatu? Jika tidak ada, untuk pelajaran kali ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.